Oke, kali ini kita bakal bongkar sebuah ide yang, radikal banget tentang sistem pertahanan tubuh kita. Ini cerita tentang gimana kita mungkin udah salah kaprah soal tentara di dalam diri kita. Dan gimana kalau kita paham dengan benar, hal itu bisa membuka pintu keajaiban. Kita mulai dari sebuah momen yang benar-benar penuh keputusasaan. Kenalin, ini Jason Greenstein. Setelah berjuang mati-matian melawan kanker, dokternya bilang, "Jason, kamu akan meninggal." Udah nggak ada pilihan lain. Kemoterapi udah nggak mempan lagi. Waktunya hampir habis. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Gimana kalau ternyata kunci keajaibannya itu bukan dari luar, bukan dari racun yang lebih kuat, tapi justru dari dalam tubuh Jason sendiri? Untuk bisa jawab itu, kita harus mengubah total cara kita memandang sistem imun. Ini dia ide kuncinya. Jadi gini, kebanyakan dari kita kan mikirnya sistem imun itu kayak mesin perang, selalu siaga, mata-mata, terus melancarkan serangan nuklir ke musuh, perang tanpa henti. Tapi ternyata metafora itu salah besar. Sains modern nunjukin gambaran yang jauh beda. Sistem imun kita itu lebih mirip pasukan penjaga perdamaian. Tujuannya bukan buat menghancurkan, tapi mencari harmoni. Poin pentingnya tuh ini, tugas utamanya adalah menjaga kedamaian. Penulis buku yang jadi dasar bahasan kita ini menyebut tubuh kita festival kehidupan. Nah, bayangin aja, sistem imun kita itu kayak penjaga keamanan di sebuah pesta besar yang super liar. Tugasnya cuma keliling, nawasin kalau ada yang bikin onar, terus dengan sopan ngusir si pengacau itu keluar. Yang paling penting, sebisa mungkin nggak bikin rusak suasana pesta atau ganggu tamu lain. Ini benar-benar seni menyeimbangkan yang luar biasa rumit. Oke, jadi gimana sih cara kerja pasukan penjaga perdamaian super canggih ini? Biar paham, yuk kita telusuri beberapa penemuan penting yang ngebantu kita membaca cetak biru sistem pertahanan kita. Coba deh bayangin para ilmuwan selama berabad-abad. Mereka tuh kayak nyusun puzzle raksasa. Kepingan pertama ditemuin di larva bintang laut loh. Terus misterinya makin kebuka lewat eksperimen sama tikus dan ayam. Pelan-pelan tapi pasti mereka akhirnya sadar, wow, kita ini punya dua cabang utama sistem pertahanan. Dan masing-masing dipimpin sama pasukan elit yang super spesialis. Nah, ini dia pasukan khususnya. Sel T dan sel B. Mereka ini bisa dibilang struktur biologis paling canggih di tubuh kita. Anggap aja sel T itu jenderal sekaligus prajurit infanteri. Tugas mereka, identifikasi pengkhianat di barisan kita sendiri, alias sel-sel tubuh yang udah terinfeksi. Kalau sel B, mereka ini spesialis senjata, pabrik antibodi yang super canggih. Antibodinya itu kayak misil dengan pemandu presisi, cuma bisa nempel di satu jenis target. Misi utama keduanya, sederhana tapi krusial, bedain mana kawan dan mana lawan. Tapi, secanggih apapun sistem penjaga perdamaian ini, ternyata bisa dikhianati. Dan kalau itu terjadi, akibatnya bisa sangat menghancurkan. Lihat angka ini, 1 dari 5 orang. Ini bukan angka kecil loh, ini adalah kasus di mana sistem kita jadi terlalu bersemangat, terlalu agresif. Pada gangguan autoimun, si penjaga perdamaian ini malah berbalik nyerang jaringan sehat kita sendiri. Ibaratnya tembakan salah sasaran, tapi yang jadi korban ya tubuh kita sendiri. Tapi, kalau kita bicara soal kanker, triknya jauh lebih licik dari itu. Kanker nggak memprovokasi sistem imun untuk menyerang. Nggak. Kanker malah memanfaatkan fitur keselamatan dari sistem imun itu sendiri buat bikin sistem imun kita jadi buta. Gimana caranya kanker bisa nipu secerdik ini? Gini. Pertama, kanker itu kan asalnya dari sel kita sendiri, jadi penyamarannya udah sempurna. Tapi, ada lagi yang lebih jahat sekaligus jenius. Kanker ini membajak rem darurat yang ada di sel T kita. Nah, molekul yang namanya CTLA4 dan PD-1 ini gunanya buat mencegah sel T salah serang. Kanker dengan pintarnya menekan rem ini, seolah-olah teriak, "Weh, aku ini temen, jangan serang." Hasilnya, sel T langsung injak rem, dan ya udah, kanker dibiarin tumbuh bebas tanpa ada yang ganggu. Nah, justru dari penemuan trik licik kanker inilah lahir sebuah gagasan yang benar-benar revolusioner di dunia kedokteran. Para ilmuwan mulai mikir, tunggu dulu, daripada kita terus-terusan meracuni kanker dan juga tubuh pasien dengan kemo, gimana kalau kita coba cara lain? Gimana kalau kita bangunin lagi pasukan penjaga perdamaian kita? Gimana kalau kita bantu sistem imun buat ngerjain tugasnya? Nah, dari sinilah lahir imunoterapi. Cara kerjanya, sumpah ini brilian banget.
Jadi obat imunoterapi ini masuk ke tubuh dan tugasnya cuma satu, menonaktifkan rem di sel T tadi. Obat ini secara fisik ngeblokir sinyal berhenti yang dikirim sama kanker. Begitu remnya dilepas, sel T kita seakan-akan bangun dari tidur panjang. Akhirnya mereka bisa melihat sel kanker sebagai ancaman dan langsung melancarkan serangan habis-habisan yang seharusnya udah mereka lakukan dari dulu. Dan cerita ini membawa kita kembali ke Jason Greenstein, yang waktu itu cuma bisa duduk di kursi rumah sakit tanpa harapan sama sekali. Jadi, satu obat misterius yang dia tanyain ke dokternya itu bukan kemoterapi lagi, itu adalah salah satu agen imunoterapi baru ini, namanya nivolumab. Ini adalah pertaruhan terakhirnya, satu-satunya kesempatan untuk melepaskan kembali pasukan penjaga perdamaian di dalam dirinya. Hasilnya benar-benar seperti keajaiban. Tumor yang udah menyebar kemana-mana, yang udah kebal sama kemoterapi, mulai menyusut lalu lenyap. Sistem imun Jason sendiri yang akhirnya dilepaskan, sukses membasmi habis kankernya. Seperti katanya, aku kembali. Kisah Jason ini bukan cuma soal kesembuhan. Ini bukti nyata dari sebuah pelajaran yang sangat mendalam, bahwa kelangsungan hidup kita, baik sebagai individu maupun sebagai spesies, ternyata nggak bergantung pada perang tanpa akhir, tapi pada pencarian keseimbangan. Sistem imun kita ngajarin kita kalau kerjasama, bukan konflik, adalah kunci menuju keharmonisan. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah kita mau mendengarkan pelajaran itu?